Indonesia Menalar. Tulisan postingan terbaru dari Indonesia Menalar, Bahaya Virus Carlota, yang ditulis oleh Roberto Duma Bulaja. Dengan judul Bahaya Virus Carlota. Maria la del Barrio, Maria Cinta yang Hilang, merupakan salah satu telenovela yang populer pada akhir 1990-an hingga 2000-an awal. Serial film itu mengisahkan drama cinta segitiga dalam sebuah rumah tangga kaya raya di negeri Sombrero, Meksiko. Alur cerita yang dikemas secara kompleks serta kontroversial sukses mencuri mata dan hati masyarakat dunia. Para penonton seakan ditarik masuk dan terhanyut dalam luapan emosi yang begitu mendalam. Adapun reaksi marah, kesal, galau, bahkan air mata sedih tampak menyelimuti wajah orang-orang yang sedang duduk serius di depan televisi. Rupanya, film itu meninggalkan kesan kuat dalam benak masyarakat Indonesia. Seperti halnya Carlota, seorang asisten atau pembantu rumah tangga De La Vega yang memiliki karakter antagonis, gemar mengintip, menguping, serta menggumbar gosip rumah tangga. Walaupun mendapat predikat buruk dari para penonton, Carlota yang diperankan oleh aktris Rebecca Menriquez ini berhasil menyedot perhatian banyak orang. Tanpanya, tayangan seratusan lebih episode itu tidaklah seru. Berangkat dari karakter Carlota inilah, publik kemudian menyerap dan melekatkannya pada perilaku manusia yang dianggap buruk. Setiap orang yang suka bergosip dan mengompori situasi akan disebut Carlota. Setiap orang yang gemar menguping dan cerewet akan disematkan Carlota. Demikianlah karakter Carlota yang diberi nilai miring oleh masyarakat. Kini, di tengah mewabahnya pandemi corona, Carlota hadir dalam rupa seperti virus. Jika corona melemahkan hingga mematikan fisik seseorang, maka Carlota berpotensi membunuh pikiran dan perasaan manusia. Keganasannya mampu membombardir pertahanan diri individu. Bahkan komunitas sekaliber negara pun tampak kewalahan menghadapinya. Apalagi di era kecerdasan teknologi serta derasnya arus informasi. Seakan menemukan inangnya, Carlota tampak gemilang berselancar di atasnya. Pintar membumbui informasi, cerdas dalam mempelintir isu, pun kecerdikannya dalam memoles kebohongan menjadi wajah kebenaran baru. Kelihatannya sejalan dengan narasi besar post-truth, di mana kebenaran menjadi sangat longgar dan relatif. Dalam ruang digital, tidak ada kelas sosial, sebab yang menentukan adalah seberapa banyak follower yang dimiliki. Yang rasional digantikan dengan yang provokatif dan sensasional. Tidak ada yang privat, sebab yang privat telah menjadi milik publik. Gosip dengan mudah diproduksi oleh gawai pintar atau gadget dalam genggaman seseorang. Hanya dengan satu klik tanpa hitungan menit, narasi penuh kebencian berseliweran pada dinding-dinding media sosial. Amati saja fenomena di lapangan. Tidak berhenti pada pengkondisian kubu cebong kampret saja. Kini virus Carlota turut menunggangi momen pandemi global. Pemerintah dibuat tak berdaya akibat nyinyiran dan sikap reaktif yang muncul di sana-sini. Masyarakat diperhadapkan dengan kebingungan akibat suguhan informasi seputar vaksin penangkal corona yang begitu merajalela. Tidak sedikit yang mengambil keuntungan di tengah wabah ini. Ya, keuntungan itu didesain oleh para pembuat hoax. Mereka tampak begitu mulus bergerilya di kanal-kanal media sosial. Bermodalkan sebilah gadget dan sambungan internet, mereka mampu menebar peluru ketakutan dalam masyarakat. Dengan menguasai perangkat kecerdasan buatan, ancaman dan teror dilancarkan guna mengobrak-abrik tatanan hidup bersama. Sebagai konsekuensinya, masyarakat terbelah dalam sikap egois dan pesimis yang berlebihan. Ketidakpastian akan berakhirnya pandemi membuat orang-orang merasa nyaman bertahan dalam ruang kecurigaan yang tinggi. Begitupun dengan sikap tuding-menuding dan saling menyalahkan yang menguat di mana-mana. Semua itu merupakan dampak daripada virus Carlota yang tampak menginfeksi tubuh masyarakat. Prinsipnya, virus Carlota ada dalam diri setiap manusia. Keberadaannya dapat menulari dan menggerogoti siapa saja.
Dengan demikian, tantangannya ada pada diri manusia itu sendiri. Kini tantangannya semakin berat. Di tengah ancaman virus corona, manusia harus berjuang memerangi bahaya virus potensial yang ada di dalam dirinya. Ditulis oleh Roberto Duma Bulaja. Sekian.